Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhana Putri Aulia dengan NIM 22030120140130 dari jurusan Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kol merah atau nama ilmiahnya yaitu Brassica oleracea var capitata F. rubra. Kol merah atau Brassica oleracea var capitata F. rubra. Kol merah merupakan tanaman yang termasuk ke dalam jenis kubis atau kol atau Brassica oleracea var capitata L bermarga Brassica yang banyak terdapat di Indonesia. Kol ini juga disebut dengan kol ungu atau kubis ungu. Selain itu, kol merah juga mempunyai nama lain dari berbagai negara, di antaranya Rodekol di Belanda, Sweet kol di Afrika, Caucobus di Prancis, Kofkol di Jerman, serta purple atau red cabbage di Inggris. Kol merah dapat ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan curah hujan rata-rata 850 hingga 900 mm dan umur panen berbeda-beda, berkisar dari 90 hingga 150 hari. Tekstur dan rasa dari daun kol merah ini yaitu rasanya sedikit hambar, renyah, dan garing. Taksonomi. Berikut taksonomi dari kol merah. Kingdom, Plantae, divisi, Spermatophyta, subkelas, Angiospermae, kelas, Dicotyledoneae, bangsa, Brassicales, suku, Brassicaceae, marga, Brassica, dan spesies, Brassica oleracea L. var capitata F. rubra. Bentuk kol merah. Seperti pada umumnya, bentuk kol merah juga sama dengan jenis kol lainnya seperti kol hijau. Hanya saja, yang membedakannya yaitu warna tanaman ini berwarna merah. Kol merah memiliki kepala berbentuk sebagai tunas akhir tunggal yang besar, yang terdiri atas daun yang saling bertumpang tindih secara ketat, yang menempel dan melingkupi batang pendek tidak bercabang. Tinggi tanaman ini umumnya berkisar 40 hingga 60 cm. Pada tanaman ini, daun yang tumbuh berikutnya secara progresif lebih pendek, lebih lebar, lebih tegak, dan mulai menindih daun yang lebih muda. Bersamaan dengan pertumbuhan daun, batang juga lambat laun memanjang dan membesar. Berikut merupakan gambar dari bentuk kol merah, serta gambar dari daun kol merah. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman ini berwarna merah. Lalu, apa sih kandungan yang menyebabkan tanaman ini dapat berwarna merah? Warna merah pada tanaman ini dikarenakan adanya akumulasi antosianin yang berkaitan erat dengan induksi gen biosintetik antosianin. Warna merah yang terdapat pada kol merah disebabkan karena adanya 36 antosianin dari 300 macam antosianin yang berperan dalam berbagai warna merah dan biru pada tanaman. Antosianin merupakan pigmen larut air yang terdapat di sel epidermis pada bunga atau di sel mesofil pada daun. Jenis antosianin yang terkandung dalam kol merah ini yaitu cyanidins dengan gugus gula baik yang terrealisasi dengan kafeat, ferulat, asam sinapat, dan p-coumarat. Lalu, saya akan membahas mengenai kandungan bioaktif dan gizi pada kol merah. Kol merah memiliki jumlah antioksidan yang tinggi dan kaya akan mineral, polifenol, dan glukosinolat. Selain itu, pada kol merah juga terdapat kandungan karbonhidrat, protein, glikosida, flavonoid, fenol, air, lemak, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, beta karoten, serta antosianin.
Berdasarkan kandungan bioaktifnya, pada 100 gram kol merah atau kubis merah mentah terdapat 28,3 mg antosianin dan 196,5 mg polifenol. Berikut merupakan tabel kandungan gizi dalam setiap 100 gram kol merah berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Energi 24 kcal, protein 1,4 gram, karbohidrat 5,3 gram, lemak 0,2 gram, kalsium 46 mg, fosfor 31 mg, zat besi 1 mg, vitamin A 80 IU, vitamin B1 0,06 mg, vitamin C 50 mg, dan bagian yang dapat dimakan yaitu bernilai 75%. Khasiat dan manfaat kol merah. Seperti yang diketahui bahwa kol merah dapat digunakan dalam industri makanan sebagai pewarna alami di berbagai produk bahan makanan dikarenakan kandungan antosianinnya. Menurut hasil penelitian para ahli, diketahui bahwa kol merah memiliki pigmen merah keunguan yang terbentuk dari senyawa flavonoid jenis antosianin dalam persentase tinggi yang mampu bersifat sebagai antioksidan dan pencegahan pembentukan radikal bebas. Fungsi antioksidan dari antosianin ini memiliki berbagai macam manfaat dalam mencegah berbagai penyakit degeneratif, seperti pencegahan penyakit kardiovaskuler oleh karena aterosklerosis dan sebagai penangkap ion Fe dan Cu, maupun sebagai senyawa yang mampu menghambat oksidasi lipoprotein dan penggumpalan platelet. Selain itu, antosianin dapat memangsa berbagai jenis radikal bebas turunan oksigen reaktif, seperti hidroksil atau OH, peroksil atau ROO, dan oksigen tunggal atau O2. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa antosianin adalah bahan penting dalam kesehatan, seperti meningkatkan fungsi penglihatan, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, menghambat obesitas dan diabetes, serta memberikan efek antitumor melalui aktivitas anti radang dan anti kanker. Antosianin berfungsi sebagai anti-obesitas di dalam tubuh karena jika tidak diobati, maka akan terjadi proses oksidasi yang terjadi secara terus-menerus di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan sel atau pertumbuhan sel yang tidak bisa dikendalikan menjadi lipid peroksida atau MDA yang berujung pada kematian sel di berbagai jaringan tubuh. Kemudian, kol merah dapat dijadikan indikator alami titrasi asam basa dengan cara mengekstraksi kandungan antosianin di dalamnya. Berikut merupakan trayek pH pada indikator alami titrasi asam basa oleh kol merah. Yang pertama yaitu warna ekstrak biru keunguan dan pH 3,4 hingga 6. Didapat dengan cara kol merah diekstrak dengan Aquades bersuhu 100 derajat Celcius dan ditempatkan pada botol gelap tertutup serta dibiarkan selama 24 jam. Yang kedua yaitu warna ekstrak merah keunguan dan pH 6,8 hingga 7,2. Didapat dengan kol merah diekstrak dengan campuran metanol dan HCl pekat sebanyak 1%, ditempatkan pada botol gelap tertutup pada suhu 25 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu warna ekstrak merah pekat dan pH 8,8 hingga 10,7. Didapat dengan kol merah dikeringkan, kemudian diekstrak dengan Aquades bersuhu 100 derajat Celcius, ditempatkan dalam botol gelap dan tertutup. Pengolahan kol merah. Pemanfaatan kol merah sebagai bahan makanan fungsional di Indonesia dirasa belum dilakukan secara optimal. Kol merah di Indonesia pemanfaatannya hanya terbatas untuk pembuatan sayur asin dan sebagai campuran dalam salad. Namun, seiring berjalannya waktu,
kol merah telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh olahan kol merah, yaitu yang pertama, mengonsumsi jus kol merah yang dapat membantu memperbaiki lapisan lambung dan mengobati ulkus. Jus kol merah dibuat dengan cara mencuci seperempat bagian kol segar hingga bersih. Bilas dengan air matang, lalu potong-potong seperlunya. Jus kol tersebut lalu sarinya diminum. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap khasiat jus ini antara lain ekstrak metanol sebagai uji toleransi glukosa darah dan toksisitas akut, ekstrak etanol sebagai antiplatelet, ekstrak metanol sebagai antioksidan dan antiinflamasi, ekstrak metanol sebagai anti-hiperglikemik dan analgesik. Selain itu, kol merah dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan kerupuk. Pemanfaatan kol merah dalam pembuatan kerupuk tersebut adalah salah satu bentuk eksplorasi potensi tanaman di Indonesia. Dengan menggunakan kerupuk kol merah sebagai makanan selingan maupun sebagai variasi dalam lauk pauk. Salah satu faktor utama yang menentukan kerupuk adalah kerenyahannya, yaitu artinya akan menimbulkan bunyi sewaktu digigit dan dikunyah. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kerupuk kol merah. Pembuatan kerupuk kol merah mengacu pada endang dengan modifikasi sebagai berikut. Pertama, kol merah dicuci, kemudian dirajang halus. Setelah itu, ditimbang sesuai formulasi kerupuk kol merah. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit garam dan penyedap rasa. Langkah berikutnya yaitu di blender dan ditambahkan sedikit air hingga membentuk adonan. Cetak adonan ke dalam tapiok yang telah dilapisi tapioka. Dikukus hingga matang, kurang lebih sekitar 45 menit. Setelah itu didinginkan, kemudian dipotong tipis-tipis dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering, dan kerupuk kol merah siap untuk digoreng. Baiklah, kita telah sampai di penghujung slide. Demikian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan, dan saya berharap semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.